Muflih Bahaweres, Muhammad Fatih Ramadan, Muhammad Yusuf, Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Dimas Ardiansyah, Muhammad Lutfi Kamal Nasyaweda, Nada Rifanti Kamilia, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nadela Yulianti, belum ya. Nadine Latifah Ramadhani. Ya, silakan yang baru bergabung boleh dibuka kameranya ya. Nadine Latifah Ramadhani, Penny Yuswanto, Raihan Fatur Rahman, belum ada ya. Sahra Rizky Anggraini, nggak ada. Septiana Ayu Pratiwi, Hadir, Bu. Safrizal Putra Dwi Asari, Hadir, Bu. Syaidah Dwi Khairunisa, Hadir, Bu. Sania Akila, benar. Ada ya. Zulfi Alisha. Hadir, Bu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Baru ada 14. Di sini udah ada 23 yang bergabung. Silakan bisa dibuka kameranya on cam ya. Biar terlihat aktivitas kalian. Nah, saya izin share screen ya. Sudah terlihat layarnya? Lihat, Bu. Tidak ya? Oke. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar yang namanya gelombang apa? Mekanik ya? Udah belum? Kalian sudah belajar karakteristik gelombang mekanik? Nah, silakan bisa di open mic saja kalau ingin menjawab. Udah sempat belajar sih, Bu, gelombang. Gelombang mekanik ya, sudah selesai? Baru sedikit, Bu, kayaknya. Baru sedikit. Belum sampai mana berarti? Udah kita review Terakhir dulu ya. ya. Kemarin untuk karakteristik gelombang mekanik yang sudah kalian pelajari apa saja coba? Yo, bisa dibuka lagi catatannya. Ayo, masa belum ada yang ini? Nggak ada yang nyatat kah? Atau yang kalian ingat kemarin tuh sudah belajar apa? Ayo. Kemarin itu belajar tentang periode gelombang, frekuensi Ya. gelombang. Lalu? Terus ada puncak sama bukit sama lembah gelombang. Ya, kemudian macam-macam gelombang? Macam-macam gelombang sudah? Macam-macam gelombang itu gelombang mekanik,
transversal, longitudinal gitu ya, Bu? Oh, sudah ya. Oke, kita review lagi ya dari macam-macam gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatnya itu dibedakan menjadi dua ya. Ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal ya. Nah, gelombang transversal itu kemarin apa? Gelombang yang arah rambat dan arah tegaknya, arah rambat dan arah getarnya dia tegak lurus. Sedangkan kalau gelombang longitudinal berarti arah rambat dan arah getarnya sejajar ya. Kemudian kalau macam-macam gelombang berdasarkan ada tidaknya medium, dibedakan menjadi berapa? Ya, ini masih mereview yang kemarin. Berdasarkan ada tidaknya medium, ada dua juga ya, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Ya, nah gelombang mekanik itu yang gimana? Gelombang mekanik itu gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya apa? Yo, yang butuh medium. Medium itu kan ada apa aja? Udara atau gas ya. Kemudian medium air atau cair dan medium padat atau Ada ya. Nah, apa aja contohnya? cahaya, Gelombang cahaya, yakin gelombang cahaya termasuk gelombang mekanik? Yo, gelombang mekanik itu yang butuh medium, misalnya gelombang padat tali ya, atau itu untuk benda padat. Kemudian gelombang air laut ya. Berarti kan mediumnya air. Kemudian satu lagi ada gelombang bunyi ya. Itu untuk contoh dari gelombang mekanik. Sedangkan kalau gelombang elektromagnetik itu yang dapat merambat walau tidak ada medium. Contohnya adalah apa? Tadi gelombang cahaya ya. Cahaya kan dia bisa merambat melewati ruang hampa. Jadi walaupun tidak ada medium dia bisa merambat. Nah, itu materi minggu lalu ya. Kemudian ada besaran dalam gelombang mekanik. Kemarin ada apa aja tadi? Periode, frekuensi, cepat rambat gelombang, amplitudo, ya, panjang gelombang. Oke. Itu sedikit mereview materi minggu lalu ya. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam gelombang berdasarkan amplitudonya. Nah, di sini dibedakan menjadi dua. Nah, gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Ini kita mulai di bab baru ya. Oke. Sebelum kita mulai ke pembelajaran untuk gelombang berjalan dan stasioner, nah silakan kalian bisa isi asesmen diagnostik kognitif berikut ya. Bisa di-scan atau saya share linknya. Share link aja, Bu. Bentar. Saya share link di kolom chat ya. Jadi kalau yang tidak masuk, berarti dia tidak mengerjakan. Nah, silakan saya beri waktu 10 menit ya, karena itu kurang lebih ada 10 soal, dan itu hanya materi, jadi tidak terlalu lama untuk mengerjakan.
Silakan bisa dikerjakan ya dengan jujur, tidak usah membuka Google, internet, untuk mengukur kemampuan awal kalian. Yang belum on cam silakan dibuka kameranya, masih banyak ya. Penny, Yuswanto, ada Rayulina, Ahmad Muklas, Fatir, Mufli, kemudian Anisha Afra, Kartika Sylvia, Septiana Ayu, Muhammad Yusuf, Muhammad Yusuf udah, Vini Zulfa, ya, yang baru datang bisa langsung diklik linknya di situ di kolom chat. Berarti sampai pukul 7:10 ya untuk pengerjaan asesmen diagnostiknya. Ayo yang belum on cam, dibuka kameranya. Nadela Yulianti, Bepri Arianto, Zulfi Alisha, Kartika Sylvia, Nadkilya, Syafrizal, Nada Rifanti, ada Rayulina Adinda, Vini Zulfa, Penny Yuswanto. Ayo coba tunjukkan muka cantik dan gantengnya. Syafrizal, Kartika Sylvia. Nah, gitu. Kok ditutup lagi? Lima menit lagi ya. Coba Azahra Angelika, bisa dibuka Azahra Angelika. Nah, Bepri Arianto, Bepri Arianto. Nah, gitu. Nada Rifanti, mana coba Nada Rifanti? Nggak bisa, ini dari tadi saya nyalain. Emang enggak. Hah? On cam coba. Dari tadi kameranya udah saya nyalain, cuman Iya. masih
Iya, nggak terlihat soalnya. Di saya juga nggak kelihatan. Oh, pakai HP? Pakai laptop. Pakai laptop. Anisha Afra? Kalau buat ngerjain tugas susah buat dibuka, Bu. Kemudian, mana lagi? Vini Zulfa? Nah, Mufli? Ayo, Mufli, ya, Fatir? Andara Yulina? Halo, Andara. Nah, Muhammad Farel? Kok langsung off cam lagi? On cam terus ya sampai akhir ya. Nah, Muhammad Farel. Masih ada 2 menit lagi untuk pengerjaannya. Sudah selesai belum? Andara Yulina, Vini Zulfa. Muhammad Farel Fedri. Nah, Mufli. Oke. Sambil saya cek ya yang sudah mengerjakan. Nah, di sini baru ada 13 siswa. Ya, masih ada berarti berapa? Di sini yang bergabung 31. Silakan bagi yang belum, segera. Ya, ada 17, 18. 19. Masih ada 11 orang lagi. Oke, waktu pengerjaan sudah selesai ya. Sudah 10 menit. Kita lanjutkan ke materi. Nah, ini baru ada 23, 24. Yang belum segera ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gelombang stasioner dan gelombang berjalan ya. Nah, tujuannya nanti kalian bisa membedakan apa itu gelombang stasioner, apa itu gelombang berjalan, kemudian kalian dapat memahami besaran fisis yang ada di gelombang berjalan. Jadi nanti kita hari ini difokuskan ke gelombang berjalan dulu. Nah, kemudian yang ketiga, kalian dapat menghitung besaran-besaran gelombang berjalan. Nah, nanti kalau memungkinkan waktunya, melalui simulasi PET, ya kalian bisa menentukan hubungan lambda, frekuensi, dan kecepatan atau cepat rambat gelombang. Oke. Nah, tadi berdasarkan amplitudonya, gelombang itu dibedakan menjadi 2. Ada gelombang berjalan, ada gelombang stasioner. Nah, apa bedanya gelombang berjalan dan gelombang stasioner? Kalian dulu pernah belajar materi ini belum di kelas 8?
Belum ya? Baru sampai yang gelombang mekanik ya? Iya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke, sekarang nah ini. Gelombang berjalan itu adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Nah, amplitudo itu apa? Ayo, amplitudo tadi ada di slide. Boleh, silakan. Simpangan terjauh. Iya, simpangan terjauh. Jadi gelombang berjalan itu amplitudonya tetap di setiap titiknya. Nah, contohnya apa? Di situ ada gelombang air, gelombang cahaya, kemudian ada gelombang bunyi. Nah, untuk gelombang stasioner, itu gelombang yang amplitudonya berubah. Jadi di setiap titik, itu nanti amplitudonya berubah. Nah, contohnya pada senar gitar. Kemudian pada tali yang ujungnya diikat lalu digetarkan. Oke. Nah, silakan diperhatikan di sini ada 2 video ya. Video yang pertama ada apa ini? Gelombang air laut ya. Nah, ini video yang kedua. Bisa didengarkan. Bisa diperhatikan di situ ada video yang kedua, orang memetik gitar. Kelihatan ya? Gelombang yang terjadi ya. Sebentar. Ya, ini nanti untuk 10 menit ke depan kalian bergabung lagi di sini ya. Masih di liang sama. Oke, dari 2 video tadi ya, video yang pertama ini mengenai gelombang air laut, yang kedua tadi untuk senar gitar yang dipetik. Kira-kira menurut kalian mana yang termasuk gelombang berjalan, mana yang termasuk gelombang stasioner? Ayo, silakan. Siapapun boleh menjawab. Langsung open mic aja. Ibu izin menjawab. Silakan, Adila. Gelombang stasioner itu yang video gitar tadi, terus gelombang yang berjalan itu yang air di sebelahnya. Iya. Yang lain? Sama ya, sepakat ya? Sama, Oke, Bu. betul sekali untuk Nadela. Untuk yang gelombang air laut itu adalah contoh dari gelombang berjalan. Kemudian di sini yang tadi senar gitar adalah contoh dari gelombang stasioner. Oke. Nah, hari ini kita akan berfokus untuk mempelajari tentang gelombang berjalan ya. Tadi gelombang berjalan apa? Gelombang yang memiliki Amplitudo tetap. iya, amplitudonya tetap. Nah, di sini ada gambar untuk gelombang berjalan. Nah, bisa dilihat itu gambar yang di sebelah kanan yang ini ya. Nah, sebelah kiri, sorry. Nah, jadi ini amplitudonya setiap ini sama, besarnya sama. Ini tadi contohnya apa? Gelombang air laut ya, atau gelombang air. Nah, untuk persamaan umum dari gelombang berjalan sendiri, di sini dirumuskan sebagai Y sama dengan,
Y sama dengan plus minus A sin dalam kurung, ini omega T plus minus KX. Ya. Terus apa arti plus minus di sini dan apa arti besaran-besaran yang ada di sini? Plus minus di depan A atau amplitudo, kalau dia gelombangnya ke atas dulu ya, misalnya ini kan gelombangnya dia ke atas dulu ya bergeraknya. Ke atas dulu berarti positif. Tapi kalau misal gelombangnya dari titik 0 ini ke bawah dulu ke sini, nah berarti dia nanti negatif. Kemudian kalau plus minus yang ada di sini, yang di dalam kurung omega T plus minus KX, itu kalau misalnya merambat ke kanan, nah merambat ke kanan berarti dari kiri ke kanan ke sana ya. Ini ke sana. Nah, merambat ke kanan berarti dia negatif. Kemudian kalau merambatnya ke kiri, ya dari kanan ke kiri berarti ke sana. Kalau ke sana itu positif. Nah, kalau di gambar yang ini kan dia merambatnya dari 0 ini ke sini berarti ke kanan ya. Jadinya nanti Y A sin omega T min KX. Nah, Y itu apa? Y itu adalah simpangan. Jadi simpangan itu jarak dari ini apa posisi partikelnya di sini misal terhadap titik setimbang ini, terhadap garis horizontal yang ini. Itu namanya Y. Ketika Y-nya bernilai maksimum atau simpangannya maksimum, nah maksimum itu kan bisa di puncak atas ataupun puncak bawah sini ya. Nah, itu disebut sebagai amplitudo atau A. Lalu kalau omega di sini adalah kecepatan sudut ya, kecepatan sudut dia satuannya radian per sekon. Kemudian K-nya adalah bilangan gelombang. Nah, dia satuannya per sekon saja. Untuk T-nya adalah waktu, X-nya adalah jarak. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, coba kita ulangi lagi ya. Tadi untuk persamaan umumnya adalah Y plus minus A sin omega T plus minus KX. Plus minus di A di sini menggambarkan apa? Atau menunjukkan arah getar ya. Jadi arah getarnya ini ke atas dulu apa ke bawah dulu. Kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah negatif. Sedangkan untuk plus minus di dalam kurung sini yang omega T plus minus KX ini menunjukkan arah rambat. Jadi dia merambatnya nanti ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan berarti negatif, kalau ke kiri positif. Paham ya? Boleh ditanyakan kalau ada yang bingung sebelum kita lanjut? Bilangan gelombang itu apa, Bu? Yang mana? Ini. Nah, untuk Yang bilangan K. gelombang, ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemarin belum ya? Kemarin waktu di gelombang mekanik baru sampai omega ya? Atau belum juga omeganya? Udah, kita lanjut ya. Nah, ini tadi. Untuk frekuensi dan periode, ini kalian nanti bisa mencari dari omega. Omega tadi apa? Omega tadi adalah kecepatan sudut, ya, atau kecepatan sudut itu berarti jumlah putaran tiap waktu. Ini bisa dirumuskan 2pi kali F, atau bisa 2pi per T. Nah, F di sini adalah frekuensi, sedangkan T besar di sini adalah periode. Kemudian yang tadi bilangan gelombang itu yang mana? Nah, yang ini, yang K. K sama dengan 2pi per lambda. Nah, bilangan gelombang 2pi per lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang. Kalau misal mencari panjang gelombang, berarti tinggal dibalik aja ya. Lambdanya pindah ke sana, K-nya pindah ke bawah. Jadi lambda sama dengan 2pi per K. Nah, sama seperti yang ini juga ya. Untuk mencari frekuensi, berarti tinggal dipindah. Frekuensinya pindah ke sana, omeganya pindah. 2pi-nya pindah ke bawah. Jadi F sama dengan omega per 2pi, atau kalau misal mencari T, T-nya pindah ke sana, omeganya pindah ke bawah. Jadi T sama dengan 2pi per omega. Jadi ini tinggal perpindahan rumus aja ya. Kemudian untuk cepat
cepat rambat gelombang, berarti kecepatan gelombang itu merambat. Kalau tadi arah rambat itu yang sumbu X atau sumbu Y? Sumbu mendatar atau sumbu yang tegak? Ayo, cepat rambat. Cepat rambat itu yang sumbu X ya, yang merambat arah sumbu X. Nah, ini persamaannya adalah V sama dengan lambda kali F. Lambda itu adalah panjang gelombang, F-nya adalah frekuensi. Atau bisa juga karena frekuensi dan periode itu berbanding terbalik, ya, jadi F di sini diganti jadinya seperti, jadi lambda dibagi T. Atau boleh juga kalian mencari cepat rambat gelombang menggunakan omega per K. Nah, omega itu yang mana? Nah, yang tadi nih di sini. Jadi nanti mencari cepat rambatnya langsung ini omega dibagi K. Jadi tanpa kalian mencari lambdanya dulu, mencari F-nya dulu, langsung omega dibagi K itu udah dapat cepat rambat. Jadi cepat rambat itu yang bagian X. Karena nanti yang di bagian sumbu Y di sini ada namanya lagi kecepatan arah getar. Ya. Boleh ditulis dulu ya, yang penting-penting. Tadi ada persamaan umum. Kemudian ini ya, tanda plus minus di A, plus minus di dalam kurung. Nah, ini ada waktu 1 menit lagi. Nanti kalian bergabung lagi di link yang sama ya. Coba saya lihat di sini ada chat. Nadela Yulianti, mohon maaf Bu, tadi saya join telat karena ada. Iya, nggak apa-apa. Alif Muhammad, oke. Baru download Zoom ya, udah diberitahu dari kemarin. Sudah mencatatnya? Setelah ini kan Zoom-nya terhenti ya, nanti kalian bergabung lagi di link yang sama ya.